lanjutkan penugasan CMS aja untuk UASnya gitu. Jadi mungkin saya pertama-tama ingin menginformasikan terlebih dahulu mengenai penugasan UAS. Kemarin kalian sudah dibuat kan ya kelompok untuk UTS ya sama Pak Ikhwan ya? Sudah, Bu. Satu kelompok kira-kira berapa mahasiswa? Kemarin satu kelompok itu sekitar ada 4, Ibu. Ada 4 ya. Oke, saya rasa cukup untuk satu kelompok itu. Kalian mau menggunakan kelompok yang lama sesuai atau mau buat kelompok baru? Hmm. Mau yang lama atau mau yang buat kelompok baru aja? Izin bertanya, Bu. Untuk Mm-mm. jumlahnya sama atau jumlah anggota kelompoknya sama atau beda, Bu? Disamakan aja, 4. Oh, ya, Gimana? kalau kalau dari saya sih lebih baik sama aja sih, Bu. Cuman nggak tahu kalau yang lain nih. Ada yang punya pendapat berbeda, ingin kelompok baru aja? Oke, sama semua ya, berarti ya. Jadi kita menggunakan kelompok yang lampau aja, yang sudah terbentuk. Saya ingin share screen untuk nanti penugasan UAS. Sebentar. Sebelumnya kalian udah menggunakan CMS apa aja? Masih inget nggak? Udah masih menggunakan CMS apa aja sama Pak Ikhwan? Kemarin itu baru Wix sama Google Sheet aja, Bu. Oke. Nah, jadi ini merupakan nanti penugasan UAS kita. Yang pertama, kalian membuat kelompok 3 sampai 5. Namun kan pada akhirnya kalian memutuskan untuk menggunakan kelompok yang lama ya. Jadi nantinya dalam penugasan UAS itu kalian akan membuat website. Nah, websitenya itu basisnya menggunakan CMS, baik menggunakan WordPress, Wix, Joomla, terus ataupun kalian bisa menggunakan Google Site gitu ya. Nah, nantinya setiap kelompok diwajibkan untuk membuat flowchart dari sistem webnya, lalu membuat UML. Untuk UML-nya hanya membuat use case dan juga activity diagram. Lalu kalian akan melakukan testing, yaitu ada functional test dan juga UI UX dari testingnya. Nah, untuk testingnya itu dilakukan oleh kelompok yang berbeda gitu. That's why mungkin kita setelah pertemuan ini, kita seminggu itu tidak ada pertemuan dulu, kalian mengerjakan tugas, namun di minggu ke-15 kita akan melakukan pertemuan offline gitu ya, untuk memeriksa dan juga melihat progres kalian sejauh mana ya. Nah, nanti untuk testing baik fungsional maupun UI UX itu nantinya akan dilakukan oleh kelompok yang berbeda, minimal 3 mahasiswa. Ya, jadi nanti kalian akan memberikan formatnya itu nanti ada di bawah ke 3 mahasiswa yang berbeda. Gitu ya, jadi nanti mahasiswa kalian menulis apa aja yang perlu dites, lalu mahasiswa yang menjadi testernya akan menuliskan hasil dari testing mereka itu seperti apa gitu. Nah, untuk tema websitenya saya bebaskan. Kalian mau apa aja, boleh online shop ataupun e-commerce, UMKM, blog, website komunitas dan lain sebagainya. Itu saya bebaskan gitu ya. Lalu setiap website itu harus memiliki beberapa halaman. Yang pertama home, about, lalu produk ataupun portofolio ataupun blog sesuai dengan tema website yang kalian ambil, lalu kontak serta privacy policy dari website kalian. Nah, fitur minimumnya yaitu ada menu navigasi. Sebentar.
Lalu ada konten minimal 3 item. Misalnya kalau kalian memilih e-commerce, itu kalian minimal membuat 3 produk, memuat 3 produk. Kalau kalian misalnya untuk artikel, untuk blog gitu ya, itu kalian memuat 3 artikel. Lalu apabila untuk company profile gitu ya, itu kalian buat 3 portofolio mengenai perusahaan kalian. Lalu di situ ada kontak, media. Media ini kalian menginputkan foto ataupun video dari yang kalian miliki. Gitu. Setelah itu kalian boleh memilihkan tema yang responsif sesuai dengan tema kalian gitu ya. Selanjutnya ini kalian merancang web. Dalam perancangan web itu ada di sini ada dalam perancangan web ada pembuatan flowchart. Nah, flowchartnya itu tidak hanya satu secara keseluruhan. Yang pertama, flowchartnya itu kalian buat alur user mengakses website, lalu navigasi menu. Setelah itu, kalian alur user menjelajahi konten yang di dalam website yang kalian buat gitu. Setelah itu kalian membuat UML diagram. Untuk UML diagram ini hanya dua, ada use case diagram dan juga ada activity diagram. Untuk use case diagram ini kalian minimal 3. Jadi kalian boleh nih milih. Jadi nantinya use case diagramnya ada 3, flowchartnya ada 3, dan juga activity diagramnya itu ada 2. Setelah itu ada functional test, yaitu testing minimal ada 10 test case. Contoh misalnya ketika kalian ingin mengeklik tombol login, apakah nantinya akan ke menu utama atau malah ke menu yang mana gitu kan. Nah, itu kalian minimal ada 10 testing yang kalian coba gitu ya. Untuk tesnya dilakukan oleh teman kalian ya. Selanjutnya ada UI UX testing. Di sini UI UX ini ada parameternya, ada clarity, konsistensi dan lain sebagainya gitu ya. Lanjut, di sini ada untuk testing tadi sudah disebutkan ya minimal 3 mahasiswa dari kelompok di luar kelompok kalian. Nanti kalian sebutkan, tuliskan namanya siapa, yang testingnya kapan, dan hasilnya seperti apa dalam bentuk tabel. Nah, format pelaporannya ini ada contoh tabelnya, ada nomor, tesnya apa, hasilnya seperti apa, usernya siapa, masalahnya apa, dan hasil rekomendasinya itu apa. Gitu. Yang ini akan diisikan oleh testernya ya. Jadi untuk testing diisikan oleh teman kalian. Selanjutnya ada output. Output yang dikumpulkan sebagai berikut. Yang pertama ada URL dari website kalian, lalu laporan PDF, serta terakhir PPT presentasi. Nah, untuk penugasan itu bisa kalian mulai di minggu depan dan untuk pengumpulan terakhir di tanggal 19. Ya, jadi kalian memiliki waktu 3 minggu. Gitu. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan mengenai penugasan UAS? Ada yang ingin ditanyakan mengenai UAS? Belum ada, Ibu. Oke, sudah cukup ya untuk penugasan UAS. Kita lanjut aja ke materi kita pada pagi hari ini, yaitu testing. Oke, jadi testing ini sangatlah penting teman-teman buat sebuah website. Tidak hanya website namun aplikasi. Sebuah website, aplikasi itu harus melalui tes yang kompleks. Apalagi website ataupun aplikasi yang digunakan secara open for public ya, gitu ya. Itu pasti menggunakan tes yang
sangatlah kompleks. Contoh misalnya aplikasi ya, dalam peluncuran aplikasi WhatsApp, lalu Line, terus ada Instagram dan lain sebagainya, itu melalui testing yang sangatlah kompleks gitu, berkali-kali. Kenapa? Karena website ataupun aplikasi seperti WhatsApp, Instagram, lalu apalagi Line dan lain sebagainya itu menyimpan data-data kalian yang mana kalau misalnya websitenya tidak di testing dengan baik, ada celah gitu ya untuk hacker, lalu ada celah-celah sehingga websitenya itu mungkin dapat dimasuki dan disusupi oleh orang lain selain kalian gitu, itu tentunya akan menimbulkan banyak konflik gitu. Karena kan biasanya ketika kalian menggunakan WhatsApp, itu kan untuk hal-hal yang bersifat personal gitu ya. Baik itu juga Instagram, ada DM gitu ya, yang mungkin sifatnya personal gitu. Sehingga mungkin tidak bisa di-share apapun dijabarkan di dalam publik gitu. Nah, testing ini sangatlah penting gitu. Mungkin beberapa waktu lalu kita juga pernah mendengar ya, beberapa tahun lalu ada yang namanya WannaCry, apa namanya, malware ya, WannaCry dan lain sebagainya gitu kan. Yang mana itu menginfeksi dari server di sebuah rumah sakit. Padahal di rumah sakit itu sangatlah private gitu. Kenapa? Karena di situ baik data diri, pengobatan apa yang sudah kalian lakukan, penyakit apa yang dimiliki, itu kan bersifat sangatlah private gitu, yang mana tidak boleh semua orang tahu, apalagi itu dimiliki oleh orang-orang yang mungkin berpengaruh gitu. Nah, sehingga web testing ini sangatlah penting. Jadi, web testing ini adalah bentuk evaluasi dari dari website yang telah dibuat. Nah, web testing ini digunakan untuk membuat aplikasi biasanya lebih sempurna lagi gitu. Sehingga ketika ada bug, lalu ada error yang mungkin bisa diciptakan atau ditemukan lebih awal, itu bisa tercover lebih awal. Nah, biasanya dalam suatu aplikasi atau suatu website itu dibutuhkan pengembangan gitu ya, pengembangan lebih lanjut. Makanya sebelum dilakukan pengembangan lebih lanjut, sebelum dilakukan peluncuran, biasanya semua website ataupun semua aplikasi harus dilakukan testing terlebih dahulu gitu. Nah, biasanya untuk penemuan testing ini beberapa hal yang biasanya umum ya ditemukan dalam web testing. Yang pertama itu menemukan broken features dan juga logical errors. Biasanya kalau website ataupun aplikasi yang dibuild dari awal menggunakan bahasa pemrograman itu lebih rumit dan bahasa pemrograman itu sangatlah sensitif gitu. Kalian kurang menambahkan titik koma aja itu akan menjadikan bug ataupun error gitu. Nah, beberapa waktu lalu kan kita sudah mempelajari mengenai flowchart, lalu mengenai UML gitu ya. Itu merupakan cikal bakal dari bahasa pemrograman gitu. Itu merupakan logik dari bahasa ataupun website yang kalian akan buat gitu. That's why di situ nggak boleh salah. Nah, dengan adanya testing ini, kita lihat apakah logical ini sesuai dengan ekspektasi kita ataukah tidak sesuai gitu. Nah, ketika tidak sesuai, di sini bisa kita perbaiki lebih awal. Nah, selanjutnya di sini untuk web testing juga untuk memvalidasi dari user experience dan juga interface behavior. Di sini antar muka atau interface itu sangatlah penting bagi pengguna. Kenapa? Karena interface ini merupakan jembatan antara sistem dan juga user gitu. Sehingga apabila user interface tidak sesuai ataupun kalian membaca
user interface-nya itu sangatlah rumit, itu perlu diperbaiki gitu. Karena apabila user saja masih kesulitan dalam penggunaan website yang kalian luncurkan, itu bisa menjadi sebuah pertanyaan besar gitu. Selanjutnya, untuk memastikan security dan juga data integrity. Untuk testing sendiri itu banyak jenisnya. Salah satunya untuk security dan juga data integrity. Untuk website yang lebih lanjut itu ya, seperti misalnya si Akad, itu kan pasti mengambil data kalian gitu ya, menyimpan data kalian yang jumlahnya banyak gitu dan kompleks datanya lengkap gitu. Kalian mengambil mata kuliah apa aja, IPK kalian berapa, itu kan ada di si Akad ya. Nah, di sini testing juga berfungsi untuk memastikan bahwa data tersebut terintegrasi dengan website gitu. Selanjutnya itu juga untuk memastikan bahwa website yang diluncurkan nanti itu aman gitu. Oke, kita lanjut. Ketujuan dari website testing sendiri, yang pertama untuk quality assurance gitu. Di sini kita memastikan aplikasi sesuai dengan spesifikasi. Nah, biasanya website ini di sebuah perusahaan-perusahaan besar ya, jarang sekali dilakukan sendiri. Biasanya mereka menggunakan vendor untuk website gitu ya. Kenapa? Karena lebih ketika kita menggunakan vendor, biasanya mereka tuh udah lebih paham gitu. Nah, di sini biasanya vendor-vendor ataupun perusahaan-perusahaan yang mengelola sendiri itu memastikan bahwa spesifikasi sesuai dengan apa yang mereka mau gitu. Lanjut, ada risk reduction di sini untuk mengurangi failure dan juga vulnerabilities gitu. Selanjutnya untuk cost efficiency. Nah, apabila kita menemukan bahwa ternyata adanya bug ataupun error dari awal, tentunya kita wah ini ketika saya klik ini akan ke halaman mana? Apakah ketika saya drop down ini sesuai gitu dengan ekspektasi yang ada? Nah, itu sangatlah penting gitu ya untuk functional test sendiri. Lalu selanjutnya ada UI UX test. Nah, di sini biasanya ketika testing UI UX itu lebih ke sisi estetikanya aja. Apakah website ini lebih mudah dipahami, lalu eh, gambarannya seperti apa, warnanya seperti apa, dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya ada compatibility testing. Biasanya untuk compatibility testing ini kita menggunakan testing dari beberapa browser. Mungkin kalian pernah mengalami ya, ada satu website yang kalau diakses melalui misalnya Mozilla itu tidak bisa diakses. Namun ketika menggunakan Google Chrome itu bisa gitu. That's why kita harus melakukan compatibility terlebih dahulu terhadap website yang yang akan kita luncurkan. Lalu kita coba juga cross device support. Apakah website kita support ke device-device yang berbeda? Contohnya misalnya ke iPad gitu ya, atau ke tab. Itu support nggak sih ke apa ketika dibuka melalui handphone gitu? Karena kan tentu ukuran, tampilan juga akan berbeda. Lalu ada performance test di sini mengetes secara kecepatan dari websitenya seperti apa, latensinya seperti apa, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada security testing. Security testing ini juga biasanya lebih kompleks lagi. Kenapa? Karena mereka melihat dan mencoba beberapa ancaman yang mungkin akan mereka lalui ya, mereka dapatkan, terutama misalnya WhatsApp gitu. WhatsApp itu pasti banyak banget yang mengincar teman-teman. Karena WhatsApp itu kan biasanya eh, bersifatnya private dan juga mungkin ketika kita bisa menghack ya WhatsApp seseorang itu kita
dapat menemukan informasi-informasi pribadi gitu kan. Sehingga mungkin ketika kalian menjadi orang yang berpengaruh ataupun misalnya kalian menjadi pejabat di suatu daerah itu pasti diincer banget tuh. Nah, kalau aplikasi yang menyediakan apa layanan tersebut tidak melakukan testing dengan baik, tentunya akan diprotes banyak orang gitu, karena datanya nantinya akan tersebar. Lalu di sini ada database testing, biasanya hanya mengecek itu integrasi antara datanya itu sesuai atau enggak. Query-querynya juga dicoba. Lalu regression di sini mencoba mengecek fitur-fitur yang telah ada setelah perubahan. Biasanya untuk regression ini bentuknya ketika kalian sudah develop dari website yang sebelumnya. Lalu ada API testing di sini biasanya untuk API itu menghubungkan antara dua layanan. Contohnya misalnya ketika kalian ingin membayar menggunakan GoPay di website, nanti kan akan ke direct tuh ke GoPay ya, aplikasi GoPay. Itu yang dinamakan API. Tuh. Jadi komunikasi antara dua sistem yang ada. Nah, di sini ada functional testing. Biasanya functional testing ini ada spesifikasinya ya. Di sini dari test form validation, terus data submission, verifikasi navigasi, link yang diberikan itu sukses nggak gitu ya, error handling, lalu juga error feedback message gitu. Selanjutnya ada performance testing. Di sini mengukur kecepatan dan juga responsif dari tes yang sudah ditentukan gitu. Gimana kita mengukur nih load testingnya itu seperti apa, stress testingnya itu seperti apa. Biasanya kan kalau kalian tahu mungkin website-website misalnya si Akad gitu ya, itu kan full ya, susah diakses ketika sedang mungkin apa namanya pengisian KRS. Kenapa? Karena user yang menggunakan itu sangatlah banyak gitu. Biasanya makanya diperlukan performance testing gitu. Contoh misalnya ketika Shopee 99 gitu kan banyak ya flash sale gitu. Nah, itu juga dibutuhkan performance testing gitu. Karena kan ketika itu akan berbeda dengan penggunaan secara harian gitu. Selanjutnya ada security, tadi untuk melindungi data-data sensitif ya dari pengguna. Lalu ada compatibility. Nah, selanjutnya ada pendekatan dari testing sendiri. Yang pertama itu ada manual testing. Nah, untuk manual testing ini lebih fleksibel dan juga tanpa automation. Yang kedua melalui automated testing. Di sini emang lebih efisien ya di sini untuk automated testing sendiri. Nah, biasanya menggunakan regression dari testing ataupun CI or CD integration gitu. Nah, biasanya dalam website testing ini ada beberapa tahapan. Yang pertama kita planning terlebih dahulu, lalu kita desain terlebih dahulu, lalu environment setup, lalu execution dan juga bug reports. Nah, untuk ini biasanya execution dan bug reports itu dilaporkan dalam bentuk dokumen. Nah, di sini ada best practice 2025 ketika kalian ingin melakukan website testing gitu. Yang pertama kalian harus membuat plan terlebih dahulu, menyeluruh dengan clear goals, lalu memprioritaskan high risk fitur dan juga critical dari functionnya, lalu melakukan kombinasi antara manual dan juga automated testing. Selanjutnya, tes early dan juga continuous dari talk out development. Nah, implementasi CI/CD, lalu leverage AI, dan lain sebagainya. Nah, ini biasanya untuk best practice ini digunakan untuk perusahaan yang sudah kompleks gitu ya. Mereka biasanya sudah level up
gitu. Nah, di sini ada popular dari testing tools. Ada beberapa testing tools yang biasanya digunakan oleh tester ya. Ada Selenium, Cypress, Playwright, dan lain sebagainya gitu ya. Tergantung dari jenis tes yang digunakan. Nah, di sini ada tes automation piramid. Biasanya ada beberapa persen ya strateginya ya gitu ya. Di sini pertama ada unit test, biasanya dilakukan oleh tes individual gitu. Lalu integration itu tes komponen, lalu E2E testing untuk tes complete user journey. Nah, di sini ada pre-development checklist. Sebelum kalian melakukan development, itu kalian harus melakukan checklist terlebih dahulu terhadap fungsi-fungsi yang ada, gitu. Nah, di sini ada case study dari e-commerce web testing, gitu. Ini mungkin tadi sudah saya sebutkan ya di awal ya. Kalau misalnya e-commerce sebelum flash sale, mereka biasanya melakukan testing terlebih dahulu. Nih, ada load testingnya 10.000 dari user mereka menggunakan secara bersamaan. Lalu regressionnya, existing fiturnya tetap intact. Lalu ada payment gateway-nya tetap integration testingnya itu tetap sesuai. Karena kan ketika kalian ingin membayar, itu menghubungkan beberapa payment gateway ya, seperti Shopee Pay, terus si bank, lalu mungkin virtual account bank dan lain sebagainya. Nah, di sini ada testing challenge biasanya dilakukan oleh tester ya. Yang pertama melakukan challenge di multiple browser dan juga device. Ketika kalian melakukan testing ya, biasanya menggunakan beberapa device dan juga browser yang berbeda. Nah, selanjutnya ada juga solution yaitu menggunakan cross browser gitu ya, beda-beda browser. Implementasi dalam project testing tersebut untuk mengintegrasi testing dalam development workflow, otomasi testing, monitor production, dan juga gather user feedback. Nah, ini ada key dari takeaway-nya. Testing adalah investasi kritis untuk kualitas dan kepercayaan pengguna. Jadi, testing merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam sebuah website. Gitu, karena apabila website kalian tidak secure, tentunya kepercayaan pengguna akan turun gitu. Nah, di sini ada quality and assurance sama dengan better user experience, sama dengan business success. Ketika quality assurance kalian itu sudah sesuai, pastinya user ini akan merasakan experience yang sangat baik gitu. Contohnya mungkin di sini kita memiliki experience yang berbeda-beda ya, sesuai dengan uh, apa preference masing-masing gitu ya. Kalau misalnya secara general mungkin perempuan lebih suka menggunakan Shopee, sedangkan laki-laki lebih suka menggunakan Tokopedia gitu kan. Karena mereka memiliki user experience-nya masing-masing gitu. Sehingga ketika user user memiliki experience yang sangat baik, pastinya bisnisnya tuh sukses karena user akan merasa aman, terus mudah dalam penggunaannya, easy to use. Lalu usernya juga akan merasa puas dalam penggunaan website yang kalian buat gitu. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan mengenai testing ataupun mengenai penugasan, ada yang ingin ditanyakan? Oke. Kalau sudah tidak ada yang ingin ditanyakan, mungkin bisa dibantu ya untuk Eka dan juga untuk Ahmad Rifaldi buat absen teman-temannya yang sudah join di Zoom hari ini. Mungkin saya bantu untuk screenshot, nanti kalian bisa langsung absen aja berdasarkan screenshot yang saya berikan kepada kalian gitu ya. Ya baik. Untuk materi hari ini nantinya akan saya kirim kepada PJ kelas dan juga untuk UAS.
itu saya berikan juga ke PJ kelas sehingga kalian bisa mulai mengerjakan di minggu-minggu ini gitu. Jangan sampai kalian mengerjakan di last minute karena nantinya nggak akan kekejar. Karena kalian dalam pengerjaannya itu harus melalui beberapa gitu ya. Kalian membuild dari websitenya, lalu kalian melakukan testing, pembuatan perancangan di UML dan juga dari apa eh, flowchartnya gitu ya. Itu perlu membutuhkan waktu. Jadi untuk minggu depan kita tidak ada pertemuan, kalian lanjut aja di minggu ke jadi di tanggal 2 di tanggal 5 kita tidak ada pertemuan. Kita bertemu lagi mungkin di tanggal 12 secara offline. Saya akan mengevaluasi melihat sejauh mana kalian mengerjakan penugasan kalian nantinya ya. Paling enggak di tanggal 12 itu kalian sudah jadi dalam bentuk dokumen. Tinggal siap testing oleh teman kalian gitu ya. Lalu pengumpulan nantinya akan dilakukan di tanggal 19. Semua dokumen dan juga website itu sudah jadi di tanggal 19. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Ibu, izin bertanya Ibu Mm-mm, terkait pembagian kelompok tadi karena mungkin beberapa dari bagian semuanya tuh belum ada yang respon tadi ya terkait mau mm-mm, nentuin kelompoknya itu milih sendiri atau pakai yang udah ada. Nah, mm-mm. semisal untuk pembentukan kelompok ini saya buat polling di grup kelas bagaimana? Ya udah, misalnya kalian kira-kira satu kelas berapa mahasiswa ya kalian? Kalau untuk kelas A 48 orang Ibu. 48. Kalian buat aja 5 ya. Satu 5. kelompok 5 aja. Biar Oh, berarti ada ya yang 5, ada yang 4 Ibu. kalau nggak 5 sampai 6 aja nggak apa-apa. Oh, 48 ya. iya 5 sampai 6 48. aja. Karena penugasannya kan lumayan banyak. Sehingga mungkin kalian pemetaannya lebih baik lagi ketika kalian eh ini ya lebih banyak mahasiswa gitu. Oke, baik Bu. Sama terkait yang kemarin Ibu yang belum susulan kuis itu jadi Mhm. tetap offline atau bagaimana? Oke, yang belum susulan kuis mungkin dari kelas A dan kelas B itu diinformasikan aja kalian bisanya di hari apa. Lalu kita buat aja nanti gabungan yang belum susulan kuis. Terus kita kelas untuk yang belum susulan kuis aja. Gimana? Jadi yang belum susulan kuis mungkin kalau kalian available di hari Jumat misalnya ya jam 8 itu kalian jam 8 ke kelas. Nantinya kita akan kuis untuk yang belum aja tapi ya, yang hari Jumat belum yang belum kuis aja. Hari Jumat kita kuis misalnya ya di hari Jumat ataupun misal kalian bisa lebih awal lagi di hari Senin ataupun Selasa itu nggak apa-apa. Yang belum kuis ya, gabungkan di kelas A dan kelas B. Jadi yang belum belum kuis di kelas A dan kelas B, kalian tentukan jadwal, bisanya hari apa aja, dibuat beberapa pilihan ya. Nanti takutnya kalau satu hari doang saya ada kelas lain gitu. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Saya mau tanya Ibu, Oke, boleh. itu kan tadi di output salah satu outputnya ada PPT presentasi ya Ibu. Itu berarti Mm. PPT-nya cuma bentuk filenya aja kah, atau harus kita presentasiin juga dalam bentuk video? Nggak usah. PPT filenya aja, Oke, karena kan nggak makasih Ibu. cukup waktu. Oke, ada lagi? Ada lagi mungkin yang ingin ditanyakan mengenai testing dan juga penugasan UAS. Jadi minggu depan kita tidak ada pertemuan ya, teman-teman ya. Kalian mulai mengerjakan di minggu ini, mungkin kalian sudah bisa mulai mengerjakan konsep kalian seperti apa. Lalu websitenya juga harus sesuai dengan ketentuan yang sudah diberikan. Harus ada apa-apanya, harus ada apa-apanya itu kalian sesuaikan. Karena kan ada ketentuannya ya, harus ada beberapa page gitu. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan?
Oke, kalau sudah cukup, mungkin kita sudahi saja kelas kita pada pagi hari ini. Terima kasih sudah hadir pada pagi hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas kalian kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Ibu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih.